Semua dimulai dari sebuah ruang operasi remang-remang, tempat dua dokter bedah misterius tengah melakukan eksperimen terhadap dua orang yang masih bernyawa namun tampak sekarat. Di tengah senyap yang mencekam, cairan hijau aneh disuntikkan ke dalam tubuh kedua subjek uji coba tersebut. Tak butuh waktu lama hingga tubuh pria yang dijadikan kelinci, percobaan mulai bereaksi. Darah mengucur deras dari setiap lubang di tubuhnya. Mata, telinga, hidung, mulut membuat pemandangan di ruangan itu berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Zat yang mereka suntikan ternyata terlalu berbahaya dan akhirnya kedua subjek itu meregang nyawa di tempat. Salah satu dokter memutuskan bahwa semua ini harus dihentikan. Ia lelah dengan kegagalan yang terus berulang setelah mengorbankan begitu banyak nyawa. Sejak awal ia tahu penelitian ini tidak akan membawa hasil apapun. Ia meninggalkan ruangan itu dengan keputusan bulat tak akan lagi menjadi bagian dari kegilaan ini. Namun satu orang masih percaya. Shin, sang dokter lainnya, menatap tubuh-tubuh tak bernyawa itu tanpa rasa bersalah sedikit pun. Baginya, kematian mereka sudah ditakdirkan. Mati hari ini atau besok tidak ada bedanya. Justru mereka telah memberikan sumbangsih untuk masa depan umat manusia. Dengan nada dingin, Shin memerintahkan asistennya untuk keluar dari ruang operasi karena ia sendiri yang akan mengurus jasad-jasad tersebut. Sang asisten tak membantah, lalu meninggalkan ruangan dalam diam. Shin tetap teguh dengan keyakinannya. Penelitian ini belum berakhir. Ia yakin subjek yang tepat pasti ada di luar sana. Sementara itu, kisah berpindah ke tokoh utama cerita ini, seorang pria bernama Kang Yuan dan rekannya Jin Min Hyung. Mereka bekerja di rumah duka, bertugas merawat dan mengangkut jenazah. Setelah bercanda dan menyantap makanan ringan, mereka melanjutkan pekerjaan dengan mendatangi rumah sakit untuk mengambil dua jenazah. Sesampainya di tempat, Yuan menyerahkan kartu nama kepada petugas di konter, memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari Hanwoo Funeral Services. Ia mendapat panggilan pagi tadi mengenai pasien yang baru saja meninggal. Tak lama, Min Hyung bergabung kembali setelah sempat ke kamar mandi. Mereka pun diarahkan menuju ruang operasi tempat jenazah berada. Tanpa mereka sadari, tubuh-tubuh itu adalah milik dua orang yang baru saja dijadikan objek eksperimen. Min Hyung mengonfirmasi bahwa keduanya adalah ayah dan anak perempuan, menurut laporan yang menyatakan mereka tewas dalam kecelakaan mobil. Namun Yuan merasa ada yang aneh, meski tubuh sang ayah hancur, tubuh anak perempuan itu nyaris tak terluka, kecuali satu luka kecil di lengan. Tak ada bekas operasi atau pembedahan sama sekali. Temannya mengingatkan agar tak terlalu banyak berpikir. Mereka bukan ahli forensik, tugas mereka hanya mengambil jenazah dan menyelesaikan pekerjaan. Meski begitu, rasa penasaran mendorong Yuan untuk memeriksa mulut sang gadis. Saat tengah memeriksa bagian dalam rahangnya, ia tak sengaja melukai jarinya karena terkena gigi patah gadis itu. Setelah itu mereka mulai memindahkan tubuh sang ayah lebih dulu. Namun saat itulah Yuan melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Luka di tangan sang gadis menghilang. Ia menunjukkannya pada temannya, namun sebelum sempat membahas lebih jauh, rasa sakit tajam menyerangnya mendadak. Tubuhnya jatuh, menggeliat kesakitan. Min Hyung langsung panik mencoba menolong. Namun Yuan terus menjerit dalam kesakitan yang tak tertahankan, seolah darahnya mendidih, seolah jantungnya akan meledak. Dunia mulai kabur di matanya dan kesadarannya menghilang begitu saja. Beberapa saat kemudian, gadis yang sebelumnya mati itu mulai bergerak. Tubuhnya mulai bergetar, perlahan bangkit dari kematian. Yuan membuka mata, masih terkejut dan kebingungan. Pemandangan pertama yang ia lihat adalah sosok gadis itu, berdiri dan menghantamkan kepalanya ke pintu berkali-kali. Kengerian menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia tak hanya melihat gadis yang bangkit dari kematian, tapi juga tubuh temannya terkapar bersimbah darah. Tangannya sendiri pun berlumuran darah. Aroma besi yang manis menusuk hidung dan lidahnya. Pemandangan itu begitu nyata, namun terasa seperti mimpi buruk yang tak masuk akal. Darah, bau darah memenuhi ruangan dan membanjiri indranya. Gadis itu menoleh, mata mereka bertemu sesaat, namun alih-alih menyerang, ia hanya berputar perlahan, melanjutkan gerakan anehnya sambil terus membenturkan kepala ke pintu. Yuan hanya bisa terduduk, ketakutan, bingung dan terjebak di tengah kekacauan yang tak bisa dijelaskan. Tiba-tiba Yuan menyadari bahwa sahabatnya yang semula ia kira sudah mati, ternyata mengerang pelan. Dengan panik, ia berusaha membangunkannya, mengguncang tubuhnya sambil memanggil-manggil tapi tak ada respons. Wajah temannya terlihat pucat dan tak sadarkan diri, seakan tertelan oleh kegelapan yang dalam.
Meski begitu, Yuan tak menyerah. Ia memutuskan untuk membawanya pergi, berharap masih ada harapan jika segera mendapat pertolongan medis. Namun keadaan rumah sakit saat itu benar-benar kacau. Setiap sudut dipenuhi noda darah, dinding-dinding yang dulunya putih, kini berubah jadi merah suram, dan tak ada satupun petugas terlihat. Hening yang menyelimuti terasa mencekam. Di salah satu ruangan, hanya terlihat seorang kakek tua yang menangis terseduh di sudut, sementara tubuh seorang gadis muda tergeletak tak bernyawa di dekatnya. Wajah si kakek berkilat oleh keringat menandakan tekanan batin yang luar biasa. Ia yakin tak ada yang akan datang menyelamatkan mereka, dan jika rumah sakit ini sudah seperti ini, maka dunia luar pasti sudah tak bisa diselamatkan lagi. Dengan suara pelan, ia mengutuk siapapun yang bertanggung jawab atas kekacauan ini. Namun seketika tubuh sang gadis bereaksi membuat si kakek terkejut dan langsung berdiri panik. Ia tahu ia harus kabur sebelum ikut menjadi korban. Dengan tangan gemetar, ia meraih tongkat golf di sudut ruangan dan meneguhkan niatnya untuk keluar dari rumah sakit itu bagaimanapun caranya. Sementara itu, di ruang operasi, Yuan sudah selesai mengangkat tubuh temannya ke atas tandu dan bersiap mendorongnya keluar. Tapi tubuhnya terasa lemas. Perutnya melilit seperti kelaparan hebat. Anehnya, rasa lapar itu datang tidak wajar. Padahal ia baru saja makan sebelum datang ke rumah sakit. Namun ini bukan lapar biasa, ia tahu. Rasa lapar yang ia rasakan bukan untuk makanan, tapi sesuatu yang lebih mengerikan, darah. Meski tubuhnya goyah dan pikirannya digerogoti rasa tak nyaman. Yang aneh, ia tetap memaksakan diri mendorong tandu ke luar ruangan. Ketika membuka pintu, ia bertemu dengan si kakek tua yang memegang tongkat golf dengan wajah panik. Bagi Yuan, ini adalah kesempatan. Ia langsung berteriak meminta bantuan, berharap si kakek bisa menolong temannya yang terluka parah. Namun, sebelum kata-katanya selesai, gadis zombie yang sebelumnya menghantamkan kepalanya di pintu, tiba-tiba melesat seperti bayangan. Dengan gerakan liar, ia menyerbu si kakek seperti hewan buas yang kelaparan. Si kakek bahkan tak sempat bereaksi saat lebih banyak zombie bermunculan dan langsung menerkam tubuhnya. Yuan hanya bisa berdiri terpaku, tubuhnya gemetar melihat adegan mengerikan itu. Namun yang lebih mengejutkan, sahabatnya yang tadi tak sadarkan diri berdiri. Dengan langkah gontai, pria itu berjalan ke arah kerumunan zombie yang sedang berpesta pora melahap tubuh tua itu. Begitu sampai, ia ikut duduk dan menggigit kepala korban tanpa ragu. Yuan menahan napas dan segera bersembunyi di balik tembok. Ketakutan memenuhi dadanya. Ia menatap kosong ke arah dinding, mencoba mencerna kenyataan pahit yang baru saja terjadi. Sahabat yang selama ini selalu bersamanya, kini menjadi makhluk tanpa akal yang menjijikkan. Untuk sesaat, ia berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi seberapa keras pun ia mencubit dirinya, kenyataan tetap tak berubah. Di sudut pikirannya, ia menyadari sesuatu yang lebih mengejutkan, tanggal. Ini seharusnya masih tanggal 24 April, tapi papan kalender menunjukkan 29 April. Jika benar, berarti ia telah kehilangan kesadaran selama 5 hari penuh. Dengan cepat, ia merogoh kantong dan mengeluarkan ponselnya. Puluhan panggilan tak terjawab dan pesan dari kakaknya, Nuna, membanjiri layar. Dalam pesan itu, Nuna memohon agar ia tidak keluar rumah dan terus berusaha bertahan hidup. Tapi belum sempat membalas, baterai ponselnya habis. Waktu tak bisa disia-siakan. Jika ingin menyelamatkan Nuna dan Mini, ia harus keluar dari rumah sakit secepatnya. Sementara itu, di sebuah minimarket yang terbengkalai, seorang gadis meringkuk di sudut, menangis dalam diam. Dunia di luar sana telah berubah jadi neraka. Zombie berkeliaran di setiap jalan dan ia hanya bisa berdoa, berharap ada seseorang yang datang menyelamatkannya. Kembali ke Yuan, ia berlari menyusuri koridor rumah sakit, menuruni tangga dengan napas terengah. Saat menuruni lantai terakhir, matanya sempat bertemu dengan gadis zombie yang masih menghantamkan kepalanya ke dinding. Tapi ia tak peduli. Langkahnya terus melaju dan akhirnya ia berhasil keluar dari bangunan mengerikan itu. Tubuhnya letih luar biasa. Kelaparan mulai menggila di dalam perutnya. Ia tahu ia tak punya waktu untuk bersantai, tapi rasa lapar itu seperti akan membunuhnya. Ia butuh makanan sekarang juga. Di kejauhan, ia melihat sebuah minimarket yang sepi. Tanpa pikir panjang, ia masuk dan langsung menyantap burger dingin dan soda dengan rakus, seolah itu adalah makanan terakhir di dunia. Setelah kenyang, ia terdiam. Ada yang aneh, biasanya ia tak suka makanan dari minimarket, apalagi yang sudah kadaluarsa. Tapi kali ini ia melahap semuanya tanpa berpikir. Tak ada rasa jijik, tak ada pertimbangan. Aneh, air mata tiba-tiba mengalir di pipinya.
Ia ingat sahabatnya, orang yang dulu penasaran dengan zombie, kini menjadi zombie itu sendiri. Ingatan itu menyayat hatinya. Namun sebelum ia tenggelam dalam duka terlalu dalam, suara gaduh terdengar dari ruangan penyimpanan. Dengan langkah pelan, ia mendekati sumber suara. Pintu terbuka sedikit. Ia mengintip ke dalam dengan hati-hati dan melihat seorang gadis yang menangis terseduh, mengira bahwa ia tengah diintai oleh makhluk mengerikan. Dipenuhi rasa takut dan panik, gadis itu akhirnya memberanikan diri menoleh ke belakang. Yang ia lihat adalah sosok Yuan berdiri sambil berusaha tersenyum, menawarkan bantuan dengan sikap setenang mungkin. Sementara itu, di luar, sesosok zombie perlahan berjalan menuju toko dari arah jalanan. Yuan dengan sigap mengumpulkan beberapa makanan yang masih layak dikonsumsi dan memberikannya kepada gadis kelaparan itu, yang langsung melahapnya seolah belum makan selama berhari-hari. Melihat betapa cepatnya ia makan, Yuan sempat menyarankan agar ia sedikit melambat, takut perutnya malah jadi sakit. Setelah meminum air dan merasa kenyang, si gadis akhirnya bisa bernapas lega, lalu mengucapkan terima kasih karena tubuhnya terasa jauh lebih baik. Didorong rasa penasaran, ia bertanya bagaimana Yuan bisa masuk ke dalam toko itu. Pertanyaan itu membuatnya terdiam sejenak. Dengan canggung, ia menjelaskan bahwa rasa lapar membuatnya nekat masuk demi mencari makanan. Jawabannya terdengar tidak terlalu meyakinkan, apalagi mengingat betapa berbahayanya dunia luar yang dipenuhi makhluk buas tanpa akal. Lalu Yuan teringat ponselnya. Ia bertanya apakah ada alat untuk mengisi daya. Si gadis mengingatkan bahwa ada beberapa power bank di bagian belakang toko. Yuan bersiap mengambilnya dan hendak melanjutkan perjalanannya, tapi si gadis memohon agar ia tidak membuka pintu. Menurutnya, zombie masih berkeliaran di luar. Yuan mencoba meyakinkan bahwa saat ia masuk tadi, tidak ada zombie di sekitar. Namun, seolah alam semesta mengejek ucapan itu, sesosok zombie tiba-tiba muncul di balik kaca. Begitu pintu dibuka, zombie itu langsung mengamuk begitu melihat manusia di dalam. Ia menyerbu cepat seperti hewan liar kelaparan, namun Yuan berdiri di hadapan gadis itu. Tanpa ragu, ia mendorong makhluk itu sekuat tenaga. Hasilnya sungguh di luar dugaan. Zombie itu terlempar jauh, menghantam kaca dan terpental sejauh 5 meter seperti kantong sampah ringan yang dilempar sembarangan. Baik Yuan maupun si gadis sama-sama terkejut. Dorongan itu terlihat seperti serangan biasa, tapi hasilnya terlalu brutal. Zombie itu kini tergeletak tak bergerak. Wajah si gadis memancarkan keterkejutan luar biasa, sementara Yuan juga bingung sendiri, tak tahu dari mana datangnya kekuatan sekuat itu. Ia mengakui bahwa dorongannya memang maksimal, tapi tak pernah menyangka bisa membuat zombie itu KO seketika. Saat merenungkan hal itu, muncul satu hal aneh yang ia sadari. Sejak tadi, belum ada satupun zombie yang benar-benar mencoba menyerangnya. Si gadis mulai mempertanyakan apa rahasia di balik kekuatan luar biasa itu. Menariknya, ia menyebut Yuan dengan sebutan Ajushi, sapaan dalam bahasa Korea untuk pria paruh baya. Sebutan itu langsung membuat Yuan kesal. Ia masih 28 tahun dan tidak sudi disebut om-om. Ia pun mengingat kembali tujuan awalnya, yaitu mencari power bank. Setelah menemukannya dan mengisi daya ponsel, ia langsung mencoba menghubungi Nuna, kakaknya. Tapi tak ada jawaban. Kekhawatiran mulai menyelimuti pikirannya. Ia menolak membayangkan kemungkinan terburuk, bahwa ia mungkin sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Bayangan wajah Mini dan Nuna menari di pikirannya, membuat dadanya sesak. Namun ia cepat sadar bahwa belum tentu terjadi hal buruk. Bisa saja ponsel kakaknya mati atau Nuna sedang bersembunyi di suatu tempat menunggu pertolongan. Ia pun menenangkan diri, masih ada waktu. Ia harus segera pergi untuk menemukan mereka. Tapi sebelum itu, ia menoleh ke arah gadis yang masih ada di toko itu. Ia bertanya apakah ia punya ponsel. Si gadis mengangguk tapi ponselnya mati. Yuan segera memberikan power bank dan menyarankan agar ia menghubungi keluarganya. Beberapa saat kemudian si gadis berhasil terhubung dengan ibunya. Matanya langsung berkaca-kaca saat mendengar suara sang ibu. Ia buru-buru menjelaskan bahwa ia baik-baik saja, masih hidup dan aman di dalam toko. Ibunya yang merasa lega sempat mengucapkan syukur atas keselamatannya. Si gadis tak lupa menyebut bahwa semua ini berkat bantuan Ajushi yang menyelamatkannya. Sekali lagi, Yuan menggerutu dalam hati karena dipanggil seperti pria tua, padahal umurnya belum masuk kepala 3. Namun, suasana haru itu berubah drastis. Sang ibu tiba-tiba memperingatkan putrinya untuk tidak pulang ke rumah. Lalu sambungan telepon terputus, meninggalkan si gadis dalam kondisi
limbung. Tangisnya pecah seketika. Melihat betapa rapuh dan putus asanya gadis itu, Yuan memutuskan untuk membantunya. Ia menawarkan agar gadis itu ikut dengannya. Ia berjanji akan membantunya pulang dengan selamat. Namun sebelum mereka sempat merencanakan lebih jauh, suara gaduh dari luar toko mulai terdengar. Jumlah zombie yang mendekat semakin banyak. Ketegangan memuncak. Si gadis mulai ketakutan lagi dan Yuan menyadari bahwa mereka takkan bisa keluar jika situasi ini tak ditangani lebih dulu. Dengan cepat ia mengobrak-abrik rak toko dan merakit senjata seadanya. Sebelum keluar dari ruang belakang, ia menatap serius ke arah gadis itu dan memperingatkan agar tidak membuka pintu dalam keadaan apapun. Ia berjanji akan kembali. Gadis itu sempat memohon agar ia tidak pergi, tapi Yuan sudah lebih dulu menutup pintu dan melangkah keluar untuk menghadapi bahaya. Beberapa menit kemudian, setelah berhasil menghabisi ancaman yang ada, ia kembali dengan kondisi utuh. Tatapan tenangnya membuat si gadis terperangah. Ada sesuatu yang berbeda darinya sekarang. Ia memastikan bahwa semua sudah aman. Gadis itu menatapnya dengan kagum dan sempat bertanya apakah ia baik-baik saja. Yuan mengangguk. Kini ia benar-benar yakin bahwa dirinya dalam kondisi sangat baik. Yang paling penting, ia menyadari sesuatu yang ganjil. Zombie-zombie itu tampaknya tidak berniat memangsanya. Beberapa waktu kemudian, ia memasuki sebuah toko pakaian, memilih beberapa setel baju bersih, dan berganti pakaian. Dengan penampilan baru dan tekad yang sama kuatnya, ia akhirnya meninggalkan tempat itu. Siap menghadapi apapun yang menantinya di luar sana. Seolah keberuntungan sedang berpihak padanya, Yuan melihat sebuah motor gede terparkir di seberang jalan. Motor itu tampak begitu menawan, seperti sedang menatap balik ke arahnya dan mengundang untuk ditunggangi. Sementara itu, di dalam minimarket, gadis yang bersamanya juga tengah berganti pakaian menggunakan baju yang sebelumnya dibawa Yuan. Yuan dengan canggung meminta maaf karena tidak begitu mengerti soal pakaian wanita. Ia hanya memilih yang sekiranya cocok. Karena situasi cukup aman dan tak banyak zombie berkeliaran, ia memutuskan untuk mengumpulkan persediaan makanan sebelum mereka pergi. Saat sedang menyisir rak-rak toko, Yuan menemukan tongkat baseball dan langsung mengambilnya untuk jaga-jaga. Di tengah suasana tenang itu, gadis tersebut mengutarakan kekhawatirannya. Ia tidak mengerti kenapa Yuan bersedia mengambil risiko sebesar itu demi orang asing seperti dirinya. Ia bahkan mengira pria ini pasti sudah berkeluarga karena panggilan Aoshi yang ia berikan. Mendengar panggilan itu lagi, ekspresi Yuan berubah kaku dan sedikit mengerikan. Tapi ia segera menenangkannya, berkata bahwa tidak ada yang perlu disesali. Baginya, saling membantu dalam keadaan seperti ini adalah hal yang wajar. Mungkin suatu saat nanti ia pun akan butuh pertolongan orang lain. Dan karena zombie tak menggigitnya, nyawanya pun tidak benar-benar terancam. Di luar, cahaya bulan menyinari malam yang lengang, menyelimuti para zombie yang berjalan lamban tanpa arah. Namun ketenangan itu segera terusik oleh suara menderu dari mesin 700 cc yang meraung. Yuan kini duduk di atas motor gede itu dengan sang gadis membonceng di belakang. Meski suaranya mengundang perhatian, para zombie tampaknya tidak bereaksi agresif. Kemungkinan besar karena kehadiran Yuan yang menutupi keberadaan gadis itu. Tanpa hambatan berarti di jalan, ia berharap bisa segera menemukan Nuna dan menyelamatkannya. Di sebuah pom bensin, tepatnya di sebuah toko kecil di dalamnya, seorang pria tengah bersembunyi dari zombie. Botol air di tangannya menjadi satu-satunya sumber harapan. Ia mengutuk nasib buruknya karena terjebak di tempat seperti ini yang sudah habis dijarah. Tiba-tiba suara motor menarik perhatiannya. Ada harapan baru, mungkin masih ada orang yang selamat. Suara motor itu semakin dekat, sampai akhirnya berhenti tepat di depan toko kecilnya. Melihat bagaimana pengendara motor itu turun begitu santai di tengah area penuh zombie, pria itu mulai tak percaya dengan penglihatannya. Meski nekat, ia memberanikan diri memanggil orang itu. Namun, ternyata ketakutannya tidak beralasan, karena Yuan sudah lebih dulu menghabisi para zombie satu persatu. Dengan sekali ayunan, tiap monster langsung tumbang. Saat Yuan mengayunkan tongkat dan menghabisi zombie, pria dalam toko hanya bisa terpaku tak percaya. Tiba-tiba, satu zombie muncul dari belakang Yuan, membuat pria itu buru-buru berteriak memperingatkan. Tapi Yuan hanya mundur 2 langkah, dan zombie itu melesat lewat begitu saja, seolah-olah tidak melihatnya. Pemandangan itu membuat si pria hampir kehilangan akal. Sementara itu, ketika zombie itu hampir menyerang gadis di belakang motor, Yuan menghantamnya begitu keras hingga makhluk itu terbang seperti karung plastik kosong.
Setelah area aman, Yuan menenangkan gadis itu. Sedangkan pria dalam toko masih tak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Ia menyadari bahwa para zombie seolah benar-benar tidak menganggap Yuan sebagai manusia yang bisa dimangsa. Yuan pun berjalan ke dispenser bahan bakar untuk mengisi tangki motornya. Tapi mereka terkejut saat pria tadi akhirnya keluar dari toko dengan wajah penuh semangat. Menurutnya, sosok di hadapannya adalah sebuah scoop eksklusif. Istilah yang sama sekali tidak dimengerti Yuan, yang saat itu sedang menenggak air layaknya orang yang baru lolos dari kematian. Pria itu bersyukur setidaknya rasa hausnya bisa terobati. Dengan rasa ingin tahu, Yuan bertanya berapa lama ia sudah bersembunyi. Ternyata hanya 3 hari, meskipun tempat itu sudah benar-benar habis dijarah dan tak ada sumber daya tersisa. Kini setelah bertemu penyelamatnya di tengah kiamat ini, ia merasa sedikit optimis. Ia pun memperkenalkan diri sebagai Kim Gu, jurnalis berusia 32 tahun yang sudah tidak peduli lagi pada pekerjaannya karena dunia telah kacau. Gadis itu adalah Park Jina, mahasiswi baru berusia 20 tahun. Terakhir ada Yuan, 28 tahun, yang dengan enggan menyebut dirinya dulunya adalah seorang pekerja kamar jenazah. Gue agak bingung karena menurutnya Yuan tak terlihat seperti itu. Sementara itu, Gina terus memandangi Yuan, sesuatu yang membuat pria itu sedikit risih. Ternyata gadis itu hanya terkejut karena Yuan tidak seperti yang ia bayangkan. Ia mengira pria ini lebih tua dan mungkin sudah mendekati usia pensiun. Akhirnya Gue bertanya bagaimana dua orang itu bisa bertemu. Dan ternyata semua berawal dari serangkaian kejadian yang mempertemukan mereka di dalam minimarket tersebut. Yuan sendiri mengakui bahwa semua ini memang agak aneh. Bahkan sampai sekarang mereka belum sempat benar-benar saling mengenal nama. Gue memahami bahwa keduanya pasti telah mengalami teror yang luar biasa saat terjebak di situasi ini, sesuatu yang bisa ia bahas lebih lanjut nanti. Namun untuk sekarang ada satu hal yang benar-benar mengusik pikirannya. Dengan belak-belakan, pria itu menanyakan tentang kemampuan aneh Yuan yang tampaknya membuatnya kebal atau tak terlihat oleh para zombie. Sementara di luar sana, gerombolan mayat hidup terus merintih dan mencari mangsa segar, percakapan mereka tetap berlanjut. Yuan mulai menceritakan kisahnya bagaimana dirinya sempat pingsan selama 5 hari di dalam kamar jenazah dan baru menyadari adanya kiamat zombie setelah terbangun. Yang paling ia ingat hanyalah tubuhnya yang sempat sakit sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Gu dengan serius mencatat setiap detail yang disampaikan, memastikan cerita Yuan sesuai. Ia juga mengkonfirmasi bahwa Gina memang sedang mencari keluarganya di tengah kekacauan itu. Ternyata baik Yuan maupun Gina sama-sama tidak tahu secara pasti bagaimana semua ini bermula. Dan bagi Gu, ketidaktahuan itu bisa jadi anugerah. Gina menatapnya heran dan Gu pun menjelaskan seluruh planet sudah berubah jadi neraka zombie hanya dalam hitungan hari. Bisa dibilang 2 hari pertama benar-benar neraka yang sesungguhnya. Orang-orang biasa berubah menjadi pemakan daging hanya dalam sekejap. Sebagian besar bahkan mati sebelum sempat memahami apa yang sedang terjadi. Yang paling mengerikan adalah mereka diburu oleh orang-orang terdekatnya sendiri tanpa tahu apa yang telah merasuki orang yang mereka cintai. Penjelasan Gu begitu rinci dan mengerikan, sampai-sampai membuat Gina menangis. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya. Gu segera meminta maaf karena terlalu blak-blakan dan mencoba menenangkan dengan mengatakan bahwa keluarga Gina pasti masih baik-baik saja mengingat panggilan telepon yang sempat masuk. Ia meyakinkannya bahwa mereka akan bertemu kembali meski nada bicara Gina yang mengiyakan terdengar tidak begitu yakin. Untuk meredakan suasana, Yuan mulai penasaran dengan cerita hidup si jurnalis. Dan tentu saja Gu mengaku bahwa statusnya sebagai jurnalis kini tak ada artinya lagi. Ia sebelumnya sedang mengerjakan investigasi untuk mencari penyebab dari bencana ini. Tapi risiko itu justru membuatnya kehabisan bensin dan terjebak di toko kecil itu. Yuan yang sangat ingin tahu segera menanyakan hasil temuannya. Namun Gu tampak enggan menjawab dan lebih memilih mengalihkan perhatian ke hal lain yang lebih mendesak. Begitu menoleh ke kiri, tubuhnya langsung kaku karena melihat segerombolan zombie yang mulai menyerang jendela. Adegan itu membuat semua orang di dalam toko tegang. Situasinya memburuk, apalagi mereka tak bisa keluar dari pom bensin tanpa langsung jadi santapan gerombolan gila itu. Yuan merasa mereka tak bisa menunggu lebih lama.
Ia yakin mereka harus keluar sekarang juga. Karena sepeda motor tidak bisa digunakan, ia bertanya di mana mobil milik Gu berada. Ternyata hanya terparkir beberapa menit dari tempat mereka berdiri. Satu-satunya cara untuk sampai ke sana adalah menerobos gerombolan zombie itu. Tanpa ragu, Yuan mengambil tongkatnya dan bersiap menjadi pahlawan. Berkata bahwa ia akan membuka jalan, sementara yang lain bisa menutup pintu dari dalam. Gu menganggap ini ide yang sangat nekat, karena jelas Yuan akan mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menyelamatkan mereka. Namun Yuan meyakinkan bahwa ia akan baik-baik saja, tidak ada zombie yang bisa menggigitnya. Ia menoleh ke arah Gina dengan senyum lembut dan meyakinkan bahwa ia akan membawanya pulang, seperti yang pernah ia janjikan. Dengan napas yang ditahan, pria itu pun keluar menghadapi medan pertempuran seorang diri, 1 lawan 50. Namun sebelum pergi, Gina memberanikan diri bersuara. Ia meminta Yuan untuk mulai memanggilnya dengan namanya saja karena usia mereka tidak terpaut jauh. Mendengar itu, senyum kecil muncul di wajah Yuan, lalu menyebut nama Gina sambil melangkah maju. Gu hanya bisa mematung, merasa seperti orang ketiga yang tak tahu arah di tengah drama pasangan tak resmi. Tapi apapun yang dipikirkan para zombie di luar, mereka jelas tak menyangka satu manusia benar-benar muncul dengan gaya bak pahlawan super. Dengan tatapan tajam, Yuan berdiri menghadang seluruh gerombolan, bersumpah bahwa tak satu pun dari mereka boleh masuk. Jeritan para zombie menggema saat satu persatu dihajar tanpa ampun. Salah satu dari mereka berjalan melewati Yuan, dan entah kenapa, Yuan menghantam makhluk itu begitu keras hingga tubuhnya terpental menabrak dinding. Bukan hanya karena para zombie gagal menyerangnya, tapi lebih dari itu. Seolah-olah mereka bahkan tidak menyadari keberadaannya. Meski hal ini membuatnya penasaran, Yuan tak peduli. Fokusnya hanya satu, menghentikan mereka semua agar tak bisa masuk. Dari balik jendela, Gu menyaksikan semua itu dengan tubuh gemetar. Ia pun menyadari hal yang sama. Para zombie tidak mengenali Yuan sebagai manusia. Tapi bukan cuma itu yang mengejutkan. Kekuatan pria itu pun meningkat luar biasa. Cara dia menghancurkan zombie dengan hantaman brutal menguras banyak energi. Sampai-sampai tubuhnya kembali merasakan lapar yang mengganas, seolah belum makan selama berhari-hari. Sensasinya mirip seperti sebelumnya, tubuhnya menjadi lemas dan kehilangan tenaga seiring dengan jumlah zombie yang dihancurkan. Yuan menyimpulkan bahwa ia mungkin akan merasa lebih baik setelah menghabisi semua dan mengisi perutnya kembali. Namun saat matanya menatap Gina yang sedang berdiri dalam ketakutan luar biasa, tubuh Yuan mendadak melemas dan jatuh berlutut. Gu bingung dan Gina langsung panik. Pria itu kini terduduk tak berdaya di antara para zombie yang lewat begitu saja di sekitarnya tanpa menggubrisnya. Ia sendiri tak mengerti apa yang terjadi atau kenapa satu-satunya hal yang muncul di kepalanya saat itu hanyalah Gina. Inilah kenyataan paling mengejutkan dari semuanya. Yuan sebenarnya sedang menghadapi godaan yang sangat kuat untuk memakan manusia. Dalam hal ini, dia tidak jauh berbeda dengan para zombie. Mungkin inilah alasan kenapa para mayat hidup itu tidak mengenali keberadaannya. Gina yang menyadari perubahan itu tampak sangat khawatir dan ingin membantu, tetapi Gu segera memperingatkan bahwa tindakan itu terlalu gegabah. Saat mereka berdebat, Yuan kembali berdiri dan menerjang gerombolan zombie, menghantam sebanyak mungkin dengan amarah yang tak tertahankan. Ia mengakhiri serangan brutalnya dengan menghancurkan wajah salah satu zombie ke tanah. Tapi setelah ledakan kekuatan itu, Yuan berdiri terengah-engah dalam kondisi mental yang kacau. Ia tahu ini buruk. Bahkan Gu bisa merasakannya dari jauh. Di tengah lautan keraguan dalam pikirannya sendiri, Yuan mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia berbeda dari mereka. Ia manusia, bukan monster. Atau setidaknya itu yang ingin ia percaya. Dengan mata yang mulai memancarkan kilatan merah, Yuan bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah jatuh sejauh itu menjadi monster seperti mereka. Untungnya dorongan makannya mereda setelah ia menenggak air dalam jumlah banyak. Ia menghabiskan begitu banyak air hingga membuat siapapun yang melihatnya mengernyit. Tapi itu cukup masuk akal, mengingat seberapa banyak zombie yang berhasil ia habisi sendirian. Gina mendekatinya dengan penuh kekhawatiran, takut ia terluka. Namun secara fisik, Yuan tidak mengalami cedera apapun. Meski begitu, Gu tetap merasa bahwa pertarungan seperti itu jelas bukan sesuatu yang mudah untuk dilalui. Meski godaannya mereda, rasa lapar yang begitu ekstrem berubah menjadi nyeri tajam di perutnya. Tidak ingin terus terpaku pada keadaan, Yuan menyarankan untuk segera menggunakan mobil Gu sebagai rute pelarian terbaik.
Mereka yakin bisa menemukan jerigen di sekitar dan mengisi bahan bakar mobil itu dengan benar. Yuan menyarankan agar mereka bergerak bersama-sama karena pergi sendirian terlalu berbahaya. Belum sempat mereka bersiap, tiba-tiba muncul seorang pria dari arah luar, berteriak minta tolong dengan napas terengah-engah. Rupanya, ia selamat dari serangan zombie sebelumnya. Yuan memperhatikan baik-baik dan menduga bahwa pria ini memang sungguhan dalam kesulitannya, terutama karena temannya tampak terluka parah dan dalam kondisi kritis. Tapi situasi ini tidak mudah, karena di tengah kiamat seperti ini, kepercayaan bukanlah sesuatu yang bisa diberikan begitu saja. Yuan mempertimbangkan pilihannya. Gu menyarankan agar tetap waspada karena orang-orang ini bisa saja berbahaya. Tapi Gina tak sepakat. Ia tetap percaya bahwa mereka harus menolong orang lain yang sedang dalam kesulitan. Meskipun agak naif, Yuan setuju dengan pendekatan Gina. Gu pun menyerah dan bersedia membantu jika mereka memang yakin. Maka Gina membuka kunci pintu dan menyambut orang-orang asing itu masuk. Mereka tampak sangat bersyukur karena diberi kesempatan untuk berteduh. Namun tanpa mereka sadari, para pria itu menyimpan niat busuk. Gina memberikan mereka air untuk memulihkan tenaga, lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Gu yang tetap skeptis langsung bertanya apakah teman mereka terkena gigitan zombie. Salah satu dari mereka yang bertubuh agak gemuk langsung panik dan memperlihatkan bahwa tidak ada luka yang terlihat. Teman lainnya menyebutkan bahwa seharusnya kalau memang tergigit, orang itu sudah berubah menjadi zombie. Walau begitu, Gu tetap merasa curiga dan bertanya tentang strategi mereka untuk bertahan hidup sejauh ini. Jawaban mereka mengecewakan, ternyata mereka hanya mencoba mencari bantuan dan tidak punya rencana jelas. Gu yang masih bersikap dingin membuat Gina kesal. Ia merasa Gu harus lebih fokus menolong orang yang sedang dalam bahaya, apalagi mereka masih hidup berkat keputusan Yuan. Salah satu dari pria itu yang penuh peluh mengucapkan terima kasih atas kebaikan mereka. Gu akhirnya mengakui bahwa mungkin ia memang terlalu keras. Yuan kemudian menanyakan jenis mobil yang dimiliki Gu. Setelah tahu bahwa itu SUV, ia memastikan bahwa kelimanya bisa menempuh perjalanan bersama tanpa masalah. Tapi Yuan punya rencana lain. Ia ingin mencari motor sendiri agar bisa mendahului kelompok dan mencari lokasi aman lebih dulu. Ini adalah strategi yang bijak karena mereka jelas tidak bisa berdiam di satu tempat selamanya. Gu setuju dan mereka segera bersiap mengambil mobil. Gina berjanji akan merawat pria yang terluka. Sementara itu, Gu mengatakan padanya agar tidak khawatir karena mereka akan segera kembali. Keduanya pun pergi tanpa menyadari bahwa 3 pria asing itu sedang menyusun rencana jahat. Adegan berpindah ke Yuan dan Gu yang telah sampai di tempat mobil. Mereka segera mengisi bensin, tapi Yuan penasaran. Mengapa Gu tampak begitu tidak percaya pada 3 pria baru itu? Gu menjelaskan bahwa nalurinya memperingatkan agar tidak terlalu percaya pada orang asing. Setelah mengalami teror luar biasa dalam beberapa hari terakhir, wajar jika ia jadi lebih sinis terhadap manusia lain. Yuan semakin penasaran dan bertanya kenapa Gu justru mempercayainya sejak awal. Gu menjawab bahwa waktu itu ia sudah hampir gila karena dehidrasi dan hanya ingin bertahan hidup. Lalu Yuan bertanya mengapa ia dipanggil sebagai scoop saat mereka pertama bertemu, istilah yang biasa dipakai wartawan untuk berita besar. Rupanya bagi Gu, menemukan seseorang yang kebal terhadap zombie adalah keberuntungan luar biasa. Dan di tengah semua percakapan serius itu, suara perut Yuan tiba-tiba berbunyi begitu keras hingga terasa seperti mengguncang langit. Pria itu mungkin akan makan sebanyak Goku setelah ini. Setelah semua itu selesai, Yuan tampak gugup sendiri. Tapi wajar saja kalau tubuhnya begitu kelelahan. Setelah bertarung habis-habisan melawan para zombie, Gu menyarankan agar mereka mencari makanan segera setelah mendapatkan mobil. Namun sebelum sempat bergerak, Yuan merasakan sesuatu yang aneh. Hanya dengan menoleh, tubuhnya langsung membeku di tempat. Ada suara yang dia dengar. Dan kali ini bukan dari zombie. Yuan yakin suara itu adalah suara Gina. Di sisi lain, di dalam pom bensin, seorang gadis berteriak, memohon untuk dilepaskan. Gina telah ditangkap oleh 3 pria brengsek itu, dan salah satu dari mereka mengancam bahwa teriakannya hanya akan menarik perhatian para zombie. Tekanan itu membuat tubuhnya kaku. Ketika moncong pistol menempel di kepalanya, pria yang berpura-pura sakit akhirnya menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Senang bukan main karena rencananya berhasil. Dia tidak berniat bersandiwara lebih lama. Bersama 2 rekannya, mereka berencana menembak Yuan dan Gu begitu keduanya kembali. Gina akan dijadikan sandera sempurna dalam permainan keji ini. Namun Gina bukan gadis lemah. Dalam keadaan terdesak, dia menggigit jari pria itu.
membuatnya menjerit seperti anak kecil. Balasan brutal datang cepat. Wajahnya dihantam keras dan tubuhnya dibanting berkali-kali dengan gagang pistol hingga dia kehilangan kesadaran. Si bajingan itu masih kesal karena digigit manusia dan temannya hanya menertawakan nasibnya yang konyol. Saat itulah niat sebenarnya terungkap. Si pria cabul itu ingin menyeret Gina yang kini tak sadarkan diri untuk diperlakukan semena-mena. Di saat dia mulai membuka kancing celananya, sebuah bayangan menghantamnya secepat kilat. Yuan datang dari arah tak terduga dan menghajarnya hingga terpental seolah dilempar hantu. Melihat kondisi Gina, matanya membara oleh amarah. Gu pun tiba tak lama kemudian, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Nalurinya sejak awal terbukti benar, mereka memang tidak bisa dipercaya. Yuan meminta Gu untuk membawa Gina ke mobil. Ia sendiri punya urusan lain. Kali ini dia akan memastikan mereka membayar lunas. Dalam perjalanan menuju mobil, Gu menatap Gina yang pingsan. Luka di wajah dan tubuhnya menjadi bukti bahwa dugaannya selama ini tidak salah. Dia berharap kejadian ini bisa jadi pelajaran bagi Yuan dan Gina, bahwa di tengah kiamat, tak semua orang pantas dipercaya. Tapi untungnya, mereka punya pelindung yang tidak bisa diremehkan. Sementara itu, di dalam pom bensin, Yuan berdiri di hadapan dua orang pria yang kini terlihat ketakutan. Tatapannya tajam, penuh murka. Tak ada satupun dari mereka yang bisa menyembunyikan rasa takutnya. Salah satu dari mereka membawa tongkat besi, yang lain menggenggam linggis. Mereka mengejek Yuan, mengira dia takut dan menyerah, apalagi saat dia melepaskan senjatanya ke lantai. Tapi pria yang lebih gemuk segera sadar, ada sesuatu yang aneh dengan pria ini. Wajahnya dipenuhi urat tegang, ekspresinya berubah dari marah menjadi gila. Yang paling mengerikan, dia lapar. Bukan lapar biasa, ini adalah rasa lapar akan daging manusia. Dan ketika tubuh Gun tergeletak tak bernyawa, Yuan melahap dagingnya dengan penuh kenikmatan, menggigit tiap bagian seolah itu adalah hidangan favoritnya. Setelah itu dia berjalan ke arah pria yang memukuli Gina. Tatapannya seperti binatang buas yang sedang berburu. Pria itu gemetar, tangannya gemetar memegang pistol. Tapi pada akhirnya dia pun menjadi korban berikutnya. Yuan melumat tubuhnya sebelum akhirnya menghapus bekas darah dari mulutnya. Dari dalam mobil, Gu mendengar suara tembakan dan langsung keluar dengan panik. Tapi yang muncul dari bangunan itu hanyalah satu orang, Yuan. Gu mendekat, cemas, dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Yuan tidak menjawab dengan jujur. Ia hanya menanyakan kondisi Gina dan Gu mengatakan bahwa dia sudah tertidur di dalam mobil. Jawaban itu membuat hati Yuan sedikit tenang. Melihat Yuan kini mengenakan pakaian baru, Gu bertanya-tanya. Tapi Yuan hanya menyerahkan pistol yang ia dapatkan dari para bandit. Di dunia seperti sekarang, senjata adalah harta karun. Gu senang menerima itu dan secara tidak langsung mengakui bahwa ia akan lebih menghargai intuisi Gina mulai sekarang. Tak seperti protagonis lainnya yang tetap polos meski dunia runtuh, Gu belajar dari kesalahan. Namun tetap saja nalurinya memberontak. Dia tahu ada sesuatu yang tak beres dengan Yuan. Bertanya dengan hati-hati, Gu hanya mendapat senyuman dari Yuan, senyuman yang kosong, yang hanya mencoba menutupi rasa sakit dan konflik batin yang terus membuncah. Tanpa menjelaskan apapun, Yuan berjalan menuju motor dan mulai bersiap. Mereka harus segera pergi dari tempat ini. Gu memilih untuk tidak banyak berpikir. Apapun yang terjadi di dalam bangunan itu, biarlah tetap menjadi misteri. Kini saatnya mereka melanjutkan perjalanan meninggalkan darah, luka, dan pengkhianatan di belakang mereka. Dalam perjalanan di dalam mobil, Gina perlahan membuka mata dan tersadar bahwa dirinya berada di samping Gu. Rasa bingung menyelimutinya, tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Gu segera mencoba menenangkannya. Ia menjelaskan bahwa semuanya telah ditangani. Para pemanipulasi yang mencoba memanfaatkan mereka telah dibereskan. Ia juga memberitahu bahwa Yuan kini bersikeras untuk selalu berada di sisinya, tak akan membiarkannya terluka lagi. Ucapan itu membuat Gina menunduk, menutup wajahnya sambil menangis diam-diam. Air matanya jatuh perlahan, membuat Gu panik dan bertanya-tanya apakah ada luka lain yang tak terlihat. Tapi luka itu bukan fisik. Dalam hati, Gina mempertanyakan kenapa orang-orang yang mereka coba tolong justru memanfaatkan mereka seperti itu. Mereka awalnya hanya ingin membantu, memiliki niat yang tulus, tapi yang didapat justru pengkhianatan dan ketakutan yang menyisakan bekas mendalam. Pengalaman itu mencabik kepercayaannya bukan hanya terhadap mereka, tapi terhadap siapapun yang akan dia temui di masa depan. Rasa tidak aman itu mengakar dalam. Gu paham betul apa yang dirasakan Gina. Namun dengan lembut,
dia mencoba menyampaikan satu hal penting. Meski Gina tak bisa percaya siapapun, dia berharap Gina bisa percaya sepenuhnya pada Yuan. Sebab Yuan telah membuktikan berkali-kali bahwa dia akan melindunginya apapun yang terjadi. Sementara itu, jika kembali pada momen sebelumnya saat Yuan memberikan pistol pada Gu, ada makna tersembunyi di baliknya. Yuan sebenarnya tidak percaya pada dirinya sendiri. Ia khawatir jika suatu saat dirinya kehilangan kendali, Gu bisa menghentikannya. Itu bukan sekadar pemberian senjata, itu bentuk permohonan diam-diam untuk berjaga-jaga. Kembali ke cerita, Yuan dan kelompoknya sedang menyisir bangunan yang baru mereka masuki. Setelah memastikan semua ruangan aman, Yuan mengajak teman-temannya menuju salah satu kamar yang tadi ia lihat. Namun saat melintasi sebuah bingkai foto, matanya terpaku pada gambar keluarga bahagia. Sejenak dia terdiam, menyadari bahwa semua zombie yang tadi dia bunuh dulunya adalah manusia biasa. Dengan perasaan bersalah, dia membisikkan permintaan maaf pada sosok ayah di foto itu. 2 kamar berhasil diamankan. Harusnya tak ada lagi yang perlu dikhawatirkan malam ini. Tapi Yuan heran, kenapa Gu ingin mereka menginap semalam, padahal mereka sekarang punya kendaraan dan bisa segera berangkat. Rupanya Gu ingin mereka beristirahat dulu, karena perjalanan di siang hari jauh lebih aman. Terlebih lagi, Gina perlu pulih total, bukan hanya fisik, tapi juga batin. Yuan sempat bertanya, apakah Gina akan baik-baik saja? Jawabannya tak meyakinkan. Luka mental yang dialami Gina terlalu dalam. Kejadian itu mengikis kemampuannya untuk percaya pada siapapun. Luka seperti itu bukan hanya menyakitkan, tapi bisa merusak pandangan seseorang terhadap dunia untuk waktu yang lama. Gu menganggap sekarang adalah waktu penting bagi Yuan untuk memainkan peran besarnya. Karena jika Gina tak bisa percaya siapapun lagi, maka satu-satunya orang yang bisa dia andalkan adalah Yuan, lelaki yang telah menyelamatkannya dan membuktikan bahwa dia bisa menjadi pelindung sejati. Yuan merasa belum layak. Semua ini baru hari pertama mereka bersama. Tapi Gu dengan tenang mengingatkan bahwa hari pertama mereka saja sudah dipenuhi pertarungan, pelarian, dan pengkhianatan. Mereka sudah mengalami begitu banyak dalam waktu yang sangat singkat. Alasan lain Gu ingin menetap malam ini adalah karena dia ingin berbicara langsung dengan Yuan. Sebagai jurnalis, ia ingin tahu lebih banyak soal Yuan, terutama tentang satu hal aneh. Kenapa para zombie tampaknya tidak mengenalinya sebagai manusia? Yuan pun menjawab jujur. Dia sendiri tidak tahu, tapi dia yakin bahwa para zombie memang tidak mengenali kehadirannya. Gu pun larut dalam pikiran, mencoba mencari penjelasan ilmiah yang masuk akal. Mungkin nanti jika Yuan menemukan sesuatu yang baru tentang kondisinya, dia bisa memberitahu. Pertanyaan berikutnya lebih pribadi. Gu penasaran apakah Yuan pernah belajar bela diri atau olahraga berat sebelumnya. Yuan tampak bingung, lalu menyangkal. Tapi Gu masih ingat jelas bagaimana Yuan mengangkat tubuh zombie dan membantingnya seperti mainan. Kekuatannya seperti bukan manusia biasa. Sebuah komentar yang membuat Yuan gelisah dan merasa terancam. Tapi Gu paham, bahkan Yuan sendiri tak mengerti kenapa tubuhnya bisa seperti itu. Untuk mengurangi ketegangan, Gu meminta maaf karena terlalu banyak bertanya, apalagi setelah Yuan menyelamatkan hidup mereka. Tapi masih ada satu hal yang belum selesai, misi pribadi Yuan. Dia masih ingin mencari adiknya yang berada di Yangyang. Tempat itu sangat jauh dan tak ada jaminan mereka bisa mencapai ke sana dengan transportasi yang ada. Meski demikian, Yuan tetap bersikeras ingin mencoba. Gu menentang ide itu. Terlalu jauh, terlalu berisiko. Tapi Yuan tidak tahu kenapa. Hanya saja dia merasa ini adalah hal yang harus dia lakukan. Bahkan saat kata-katanya sulit diterima, Gina yang ternyata sudah terjaga mendengarnya. Air matanya jatuh diam-diam. Ketulusan Yuan benar-benar menyentuhnya. Gu mengamati semua itu dalam diam. Baginya, pria itu mungkin terlalu baik. Tak heran jika Gina menaruh kepercayaan tanpa ragu. Dalam hati, Gu mencatat semua ini di jurnalnya. Sebelum mengakhiri percakapan, Gu bertanya satu hal lagi. Apakah Yuan melihat pola khusus dalam perilaku para zombie? Apapun, sekecil apapun informasi itu bisa sangat membantu. Yuan menggaruk kepala, tak ada jawaban pasti. Ia hanya merasa bahwa indera para zombie masih berfungsi. Tapi teori itu pun belum cukup kuat. Karena jika benar, kenapa mereka bisa membedakan antara manusia dan makhluk seperti dirinya? Mendadak suara Gina memecah keheningan. Ia mengungkapkan fakta mengejutkan.
Menurut manajernya yang sempat bersembunyi di ruang penyimpanan, zombie sebenarnya tertarik pada kulit yang terbuka. Gu terkejut melihat Gina bangun sepagi ini. Tapi Gina mengaku tak bisa tidur dan memilih untuk ikut duduk bersama mereka. Dengan suara pelan, dia meminta maaf pada Yuan karena telah membuatnya khawatir. Sekarang dia merasa lebih baik. Rasa penasaran mulai menggelitik benak Gu setelah mendengar pernyataan Gina. Ia pun meminta penjelasan lebih lanjut. Gina dengan pelan mengungkapkan bahwa para zombie tampaknya tertarik pada bagian kulit terbuka. Itulah alasan kenapa ia sempat meminta celana panjang di toko dulu. Gu yang mendengar itu semakin bingung. Informasi ini baru tapi penting dan juga membingungkan. Setidaknya mereka jadi tahu, hal pertama yang perlu mereka cari adalah sarung tangan atau penutup tambahan untuk melindungi tubuh mereka. Sementara itu, Gina menemukan sebuah radio tua yang masih berfungsi. Suara dari radio itu menyuarakan siaran langsung, menyebutkan bahwa ini adalah hari ke-6 sejak wabah menyebar dan kehidupan manusia masih terus terancam oleh kiamat ini. Gina hampir tak percaya bahwa radio seperti itu masih bisa menyala. Bukan rekaman, tapi siaran langsung menjelaskan kejadian 5 hari terakhir. Yuan dan Gu juga ikut terkejut. Fakta bahwa stasiun radio itu masih aktif menandakan bahwa tempat itu mungkin masih aman. Namun, Yuan punya pikiran lain. Mungkin stasiun itu sebenarnya sedang terperangkap dan siaran ini lebih seperti sinyal darurat yang tersembunyi. Gina yang tahu lokasi stasiunnya tidak terlalu jauh menyarankan agar keputusan diserahkan sepenuhnya pada Yuan. Hanya dia satu-satunya yang cukup mampu untuk bergerak di dalam situasi seperti itu. Tapi Yuan tetap berpegang pada prioritas awalnya, menemukan orang tua Gina. Ia ingin menuntaskan hal itu terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan langkah lain. Melihat bagaimana Yuan terus berdiri untuknya, Gina merasa lega. Keputusan itu membuatnya lebih tenang. Gu pun tak mempermasalahkan dan menyarankan agar mereka semua beristirahat malam ini. Malam pun datang dan Yuan tenggelam dalam mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya sendiri berlari panik, dikejar gerombolan zombie yang semakin mendekat. Ia mencoba kabur sekuat tenaga, namun sia-sia. Pada akhirnya yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu rasa sakit itu datang menghantam tubuhnya. Ketika tersadar, sosok tubuh Jeman muncul di hadapannya. Pria yang seharusnya sudah mati itu menatapnya tajam, membuat Yuan bertanya-tanya, apakah seluruh kiamat ini hanya mimpi semata? Tapi kenyataan langsung menamparnya saat pemandangan mengerikan tergambar jelas gerombolan zombie sedang mencabik-cabik tubuh manusia. Imajinasi itu semakin menjadi-jadi saat Jeman yang kini berdiri dengan tubuh berlumur darah mengajaknya bergabung. Senyumnya menyeramkan. Ia mengatakan bahwa Yuan juga suka daging manusia, bukan? Wajahnya seperti sosok mengerikan dari film horor. Bayangkan saja sahabatmu sendiri berdiri di hadapanmu, penuh darah menawarkanmu makan daging manusia. Mengerikan. Yuan langsung terbangun, terengah-engah dengan napas memburu dan mata penuh ketakutan. Cahaya pagi perlahan menyapu ujung tempat tidurnya. Ketika akhirnya suasana tenang kembali, tangannya masih gemetar. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah berubah menjadi seperti para mayat hidup itu. Sementara itu, di tempat lain, sepasang suami istri tengah berbaring kelelahan. Mereka sudah kehabisan makanan, namun yang lebih mereka khawatirkan adalah nasib anak perempuan mereka, Gina. Mereka hanya berharap seseorang yang bisa dipercaya telah menyelamatkannya. Sang ibu penuh harap hanya ingin bisa melihat putrinya sekali lagi. Mereka saling berpelukan seolah sudah pasrah menghadapi akhir yang tak terhindarkan. Tiba-tiba sang ayah mendengar suara motor dari kejauhan. Suara itu membangunkannya, sebuah pertanda bahwa mungkin ada penyintas di luar sana. Motor itu berhenti di dekat lokasi mereka. Sayangnya, zombie mulai berkeliaran, membuat kedatangan itu tampak seperti tindakan nekat. Mereka tak tahu bahwa orang yang datang adalah Yuan, dan mereka juga belum tahu bahwa pria itu berbeda dari manusia biasa. Yuan benar-benar tiba di lokasi sesuai yang digambarkan Gina sebelumnya. Ia belum menemukan tanda-tanda kehidupan, tapi tahu harus membersihkan jalan terlebih dahulu. Tanpa ragu, ia mengayunkan tongkat logamnya dan menghantam zombie pertama yang ia temui dengan kekuatan luar biasa. Tubuh mayat hidup itu langsung terlempar jauh, membuat orang tua Gina yang mengintip dari dalam rumah terdiam tak percaya. Sosok di luar sana bukan sembarangan orang. Mereka hanya bisa bertanya-tanya, siapa dia sebenarnya?
Setelah jalur dirasa cukup aman, Yuan mulai menyusuri sekitar. Ia melihat sendiri mengapa mobil Gu tidak bisa masuk ke area ini, jalanannya terlalu padat dan sempit, penuh rintangan. Maka ia memilih untuk menjelajah dengan berjalan kaki. Melompat melewati tembok rumah, ia terus melangkah sampai akhirnya memanggil nama orang tua Gina. Teriakan itu membuat pasangan tua itu tersentak. Ketika mereka mendengar nama putri mereka disebut, mereka langsung keluar, bergegas menyambut pria yang mereka tak kenal, tapi seketika mereka percaya. Beberapa saat kemudian, Gina akhirnya tiba dan memeluk kedua orang tuanya. Air mata bahagia mengalir, keluarga itu bersatu kembali. Wajah Yuan menyala, ia benar-benar berhasil menepati janjinya. Namun Gu segera mengingatkan bahwa mereka sebaiknya masuk ke dalam. Masih terlalu berbahaya untuk berada di luar. Di dalam rumah, ayah Gina menggenggam tangan Yuan erat, menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya karena telah menjaga putrinya. Gu buru-buru meluruskan, mengatakan bahwa semua itu adalah usaha Yuan sendiri. Mereka hanya menemaninya. Pasangan itu lalu mulai bercerita bagaimana mereka berhasil bertahan hidup selama ini, membangun barikade untuk menghindari zombie, dan terus berharap bisa menemukan anak mereka. Selama 6 hari, mereka tidak pernah meninggalkan rumah. Listrik sudah lama padam, tapi untungnya pasokan air masih ada, memungkinkan mereka bertahan. Kini dengan Gina kembali di sisi mereka, mereka tak bisa berhenti mengucap syukur pada dua pria yang telah membantunya. Tak ada lagi makanan tersisa di rumah itu. Mereka hampir mati kelaparan, Yuan tahu ia tak bisa tinggal diam. Di tengah kepanikan batin, ia mencoba mengingat kembali rute perjalanan sebelumnya. Ada satu tempat yang terlintas dalam pikirannya, sebuah supermarket di ujung jalan. Waktu itu ia sempat melewati sana, melihat pintu besi yang tertutup rapat. Artinya, tempat itu kemungkinan masih menyimpan banyak persediaan dan bisa jadi kunci untuk bertahan hidup lebih lama. Tanpa ragu, Yuan memutuskan akan kembali ke sana. Namun, keputusan itu langsung ditentang oleh ayah Gina. Pria tua itu tak bisa menerima kenyataan bahwa seseorang akan mempertaruhkan nyawa hanya untuk mereka. Tapi, Yuan sudah mantap. Mereka tak akan bertahan tanpa pasokan dasar seperti makanan. Apalagi mereka sudah 2 hari tak makan apapun. Ia tak bisa pura-pura tidak tahu. Gu ikut menyuarakan pendapatnya. Dalam kondisi seperti ini, bertahan hidup adalah prioritas. Segala hal bisa terjadi kapan saja. Mendengar itu, ayah Gina mencoba meneguhkan hatinya dan menawarkan diri ikut membantu. Tapi tentu saja Yuan menolak mentah-mentah. Ia tak akan membiarkan seseorang yang keadaannya lemah ikut terjun ke bahaya. Apalagi pria itu harus fokus menjaga Gina. Penolakan yang tulus itu membuat sang ayah tak mampu berkata-kata. Ada sesuatu yang menghangatkan hati saat melihat seseorang begitu peduli pada keluarganya. Yuan lalu bersiap berangkat. Gu yang sudah menutupi seluruh kulit tubuhnya mengikuti dengan niat membantu mengurus logistik. Ia tak mau terus menjadi beban dan ingin berguna setidaknya sekali saja. Yuan menyambut itu dengan senang. Akhirnya ia punya rekan yang bisa diandalkan dalam situasi seperti ini. Setelah berpamitan, mereka pergi. Tentu saja keluarga Gina khawatir, tapi Gina terlihat tenang. Ia percaya sepenuhnya pada kemampuan Yuan. Ia yakin pria itu akan selalu kembali. Di depan supermarket yang tampak sunyi, mereka membongkar gembok dan mengangkat pintu besi perlahan. Di baliknya terbentang pemandangan yang mengejutkan, rak-rak penuh barang. Semua tampak tak tersentuh. Di tengah kiamat seperti ini, menemukan tempat yang belum dijarah, rasanya seperti mukjizat. Yuan dan Gu tak menyia-nyiakan waktu. Mereka mulai mengumpulkan semua yang dibutuhkan. Dari makanan, air, hingga perlengkapan medis. Jumlah persediaan itu cukup untuk membuat satu keluarga bertahan hidup selama bertahun-tahun. Sementara itu, di markas pusat penyiaran NBS, seorang pria tengah berbicara lewat telepon. Wajahnya tegang. Ia harus tetap menjalankan siaran harian sesuai instruksi ketat. Tapi kali ini, lawan bicaranya menyampaikan informasi yang lebih mendesak. Begitu sambungan terputus, pria itu terdiam. Ia mulai mempertanyakan apa sebenarnya maksud dari semua pesan yang terus-menerus ia siarkan. Di antara catatan kecilnya, ia sempat mencatat kemunculan seseorang misterius yang mengendarai sepeda motor. Identitasnya belum diketahui. Kembali ke supermarket, Yuan dan Gu sudah mendapatkan semua yang mereka butuhkan. Mereka juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyisir apotek dan mengambil berbagai macam obat. Tapi rasa bersalah mulai menghantui Gu. Ia tahu mereka sedang mencuri. Namun di dunia yang sudah hancur ini, hal seperti itu rasanya tak relevan lagi. Yang penting sekarang hanyalah bertahan hidup. Apalagi proses mengambil obat
obat memerlukan waktu dan perhatian ekstra. Saat Yuan berjaga, pandangannya tertuju pada sebuah bangunan yang tak asing, markas penyiaran NBS. Lokasi itu dekat sekali dari tempat mereka berdiri. Siaran radio yang mereka dengar sebelumnya berasal dari sana. Itu artinya Gina benar. Lokasi stasiun memang berada tak jauh dari rumahnya, namun Gu merasa tak bijak memikirkan siaran itu sekarang. Mereka masih punya tanggung jawab lebih besar, menjaga keselamatan keluarga Gina dan tentu saja menemukan adik perempuan Yuan. Ia menyarankan agar mereka meninggalkan urusan radio untuk nanti. Yuan sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk pelan. Ia tahu benar, waktu terus berjalan dan sang adik belum juga merespons pesannya sejak lama. Di tempat lain, keluarga Gina akhirnya menikmati makanan hangat untuk pertama kalinya setelah 2 hari. Mereka makan dengan lahap dan penuh rasa syukur. Persediaan yang dibawa Yuan dan Gu sangat melimpah, cukup untuk bertahan setidaknya 6 bulan ke depan. Sayangnya Yuan tak bisa tinggal lebih lama. Ia harus segera pergi, mencari satu-satunya keluarga yang ia punya. Sang ibu Gina terlihat cemas dan menanyakan keberadaan adiknya. Tapi jarak ke tempat tinggal sang adik sangat jauh. Tidak akan mudah mencapainya, terlebih dalam kondisi seperti sekarang. Meski begitu, Yuan tetap bersikeras. Ia harus menyelamatkan keluarganya. Gina yang mendengarnya hanya bisa terdiam. Namun, ada satu permintaan terakhir dari Yuan yang membuat wajah Gina memerah. Setelah menemukan adiknya, ia ingin membawanya kembali ke rumah keluarga Gina. Menurutnya, tempat ini adalah lokasi teraman saat ini. Lagi pula, adiknya tidak punya siapa-siapa lagi. Dan karena tubuhnya kebal terhadap gigitan zombie, ia bisa berguna melindungi semuanya. Ia berjanji akan kembali dan membantu mereka lebih banyak lagi. Mendengar itu, keluarga Gina jelas tak bisa menolak. Namun, ada satu masalah kecil yang muncul. Ayah Gina tampak kesal, mencurigai bahwa Yuan punya maksud lain. Ia merasa pria muda itu berniat mencuri anak perempuannya. Bahkan sang ibu mulai menyinggung soal cucu, meski mereka hidup di tengah kiamat dan mengandalkan lilin karena listrik sudah lama padam. Di malam hari, ketika keluarga sudah terlelap, Gu dan Yuan kembali berdiskusi. Gu mulai menghitung ulang stok makanan. Ia bertanya-tanya berapa banyak yang perlu mereka bawa untuk menempuh perjalanan ke daerah bernama Yangyang. Mendengar itu, Yuan menoleh dengan bingung. Ia tak menyangka. Rupanya Gu berencana ikut serta dalam perjalanan ini. Meninggalkan tempat yang aman seperti ini memang terdengar seperti ide yang gila. Gu tahu betul bahwa keputusannya berisiko, tapi itu bukan hal baru baginya. Ia memang berasal dari dunia yang penuh ketidakpastian. Dalam hatinya, ia hanya ingin mengenal Yuan lebih dalam. Mungkin terdengar konyol, tapi keingintahuan itulah yang membuatnya terus menempel seperti lalat yang tak mau pergi. Ia ingin menggunakan momen ini untuk menciptakan namanya sendiri. Meskipun ironis, mengingat siapa pula yang peduli dengan ketenaran di tengah kiamat zombie seperti ini. Yuan mengingatkan kembali tentang janji yang pernah ia ucapkan bahwa mulai sekarang ia akan mempercayai kata-kata sang jurnalis. Gu meyakinkan dirinya tidak akan menjadi beban. Justru sebagai orang yang pernah banyak bepergian, ia tahu jalur-jalur aman dan trik bertahan di luar sana. Mendengar itu, Yuan tak keberatan. Gina pun ikut menyumbang sesuatu sebelum mereka pergi. Sebuah radio portabel yang ia temukan di salah satu gedung. Alat itu mungkin bisa memberi informasi penting di tengah perjalanan, meski Gu masih agak ragu soal kegunaannya. Namun radio itu justru menyala tiba-tiba, memancarkan transmisi baru yang membuat Yuan terkejut. Suara siaran menyampaikan laporan dari berbagai saksi mata yang menyebutkan keberadaan seorang pria yang kebal terhadap zombie. Pria itu telah menjadi pusat perhatian, dijuluki sebagai si pengendara motor. Siaran menyebutkan bahwa ia pertama kali terlihat di Incheon, lalu dilaporkan bergerak ke Buin, Ganggo hingga Hwagok. Tujuannya jelas, menuju jantung kota Seoul. Pria yang tak terinfeksi meskipun diserang. Mungkin dialah solusi dari semua kekacauan ini. Di tengah kehancuran dunia, penyiar dari MBS mengaktifkan siaran tengah habis hari. Sementara itu, Yuan hanya bisa duduk terpaku di sofa bersama Gu. Wajahnya pucat. Ia tak menyangka akan mendengar hal semacam ini. Penyiar RJ mengaku bahwa awalnya ia sendiri tak percaya dengan berita itu. Siapa pula yang menyangka ada orang yang benar-benar tak bisa digigit, namun meski terkurung di studio, ia tetap bersiaran. Ia tahu
Ada ribuan orang yang hanya hidup dalam kesedihan dan keputusasaan. Maka walaupun berita itu hanya secerca harapan, ia tetap menyampaikannya. Karena harapan sebesar atau sekecil apapun tetaplah penting. Dalam suaranya yang mulai berat, ia menutup siaran dengan mengatakan bahwa harapan tak akan mati dan penyelamatan pasti akan datang. Suara itu datang dari produser NBS, Sean Ginnell. Ketiganya yang mendengarkan siaran itu hanya bisa terdiam. Semua seakan tercengang. Tak ada yang mengeluarkan sepatah kata pun. Hingga akhirnya Gu memecah keheningan. Ia memastikan apakah nama si penyiar benar-benar Sean Ginnell. Yuan penasaran dan bertanya apakah Gu mengenalnya. Gu merogoh sakunya dan bergumam lirih, mengatakan bahwa ia pernah mencatat nomor pria itu. Ia memang pernah bertemu Ginnell di departemen berita radio. Tapi yang mengejutkan adalah ia mulai curiga kalau Ginnell menjalankan seluruh stasiun seorang diri. Yuan bertanya apakah tempat itu masih menerima laporan dari luar untuk disiarkan. Ku yakin mereka pasti masih melakukannya. Setelah mencerna semua yang terjadi, akhirnya Yuan membuka suara. Ia mengakui sesuatu yang selama ini ia simpan, bahwa pria yang disebut dalam siaran itu memang dirinya. Pengakuan itu membuat suasana makin hening. Ia berkata jujur, zombie memang tak menggigitnya meskipun ia sendiri tak tahu apa penyebabnya. Wajahnya penuh keraguan. Ia tak ingin memberi harapan palsu kepada orang-orang. Ia merasa tidak pantas memikul beban sebesar itu. Gu mencoba memahami sudut pandang Yuan, tapi ia juga mengingatkan bahwa membongkar identitas di dunia seperti ini adalah tindakan berbahaya. Mempercayai orang lain sama saja dengan mencari celaka. Jika Yuan mengumumkan dirinya ke dunia luar, bisa saja hal buruk menimpanya. Namun Yuan hanya tersenyum kecil. Ia tak menganggap itu masalah besar. Dunia sudah kacau. Menyembunyikan identitas rasanya sudah tidak relevan lagi. Ia meminta mereka tenang dan bersumpah akan berhati-hati agar tak menimbulkan masalah. Gu akhirnya menyerah. Ia memberikan lampu hijau pada Yuan untuk melakukan apa yang ia yakini benar. Lalu Gu mengambil inisiatif untuk menghubungi Ginnell. Ia merasa bisa menjembatani Yuan karena punya hubungan pribadi dengan produser tersebut. Ia yakin Ginnell hanya akan percaya pada cerita Yuan jika dirinya ikut menjamin. Yuan benar-benar berterima kasih. Dukungan Gu terasa tulus dan konstan. Dengan segera Gu menelepon stasiun NBS. Ia memperkenalkan diri sebagai Kim Gu dan menanyakan apakah Ginnell sedang siaran. Di ujung sambungan Ginnell terdiam beberapa saat. Ia tak percaya mendengar suara Gu. Suaranya terdengar lega. Ia langsung bertanya apakah Gu sedang berada di tempat aman. Gu hanya mengangguk kecil dan menjawab dengan nada ringan. Semuanya baik-baik saja, setidaknya untuk saat ini. Gu tak membuang waktu. Ia langsung menyinggung soal informasi penting yang belum sempat ia laporkan. Dengan nada serius ia memberikan petunjuk besar bahwa pria pengendara motor dalam siaran itu bisa jadi adalah rekan kerjanya sendiri. Pernyataan itu membuat Ginnell yang sedang di ujung telepon hampir melompat dari tempat duduknya. Ia jelas tak siap menerima kenyataan sebesar itu. Tubuhnya menggigil seperti daun yang ditiup angin kencang dan pikirannya berputar kacau. Namun ia segera tersadar dan bergegas ke sistem siaran. Ia meminta maaf kepada para pendengar karena harus menghentikan transmisi lebih awal. Dengan nada terburu-buru, ia memutar satu lagu terakhir sebelum menutup siaran untuk menerima kabar penting yang baru saja masuk. Dalam hatinya, Ginnell hanya bisa berharap bahwa kata-kata Gu bukan omong kosong. Laporan tentang si pengendara motor memang sudah berseliweran, tapi sebagian hanyalah rumor liar. Namun Gu sama sekali tak ragu. Ia siap mempertaruhkan nama baiknya seperti layaknya seorang jurnalis sejati. Hal itu membuat Giel yang mendengar dari dekat hampir melotot karena kaget. Kilasan masa lalu terlintas di benak Gu. Saat itu ia pernah berjuang sebagai jurnalis, menggigil dalam dingin hanya untuk menunggu jawaban dari seorang ketua redaksi yang ia rasa telah berlaku tidak adil. Tapi jawaban itu tak pernah datang. Kini Ginnell mulai mempercayai cerita Gu. Ia bertanya apakah sang kolega masih bersama Gu. Saat mendapat isyarat, Yuan pun bergabung ke dalam panggilan itu dan mengakui identitasnya sebagai si pengendara motor. Hanya dari suaranya saja, Ginnell langsung terpaku. Tapi ia tetap tenang dan segera menyiapkan daftar pertanyaan yang harus segera dijawab. Sementara itu, banyak pendengar dari berbagai penjuru yang mendengarkan suara Ginnell dengan seksama. Mereka tahu pria ini mungkin saja memegang satu-satunya harapan di tengah dunia yang hancur.
Seorang yang tak bisa digigit, yang bahkan tak diperhatikan oleh para makhluk terinfeksi, itulah secercah cahaya yang mereka butuhkan. Tanpa berlama-lama, Ginel menanyakan kebenaran semuanya langsung kepada Yuan. Dengan tenang, Yuan mengakui bahwa dirinya memang kebal terhadap para zombie meskipun ia sendiri tak tahu alasannya. Anehnya, para makhluk itu bahkan nyaris tidak bereaksi terhadap kehadirannya, seolah-olah ia tak pernah ada di sana. Ginel mencatat semua dengan serius. Setelah jeda sejenak, Yuan menambahkan bahwa ia bukan pahlawan seperti yang dibayangkan. Ia memang telah membantu beberapa orang, tapi ia pun punya batasnya sendiri. Mendengar itu, Ginel memutuskan untuk tetap bersikap netral. Ia hanya akan menyiarkan informasi yang telah diverifikasi. Meskipun Gu telah menjaminnya, ia tetap meminta bukti konkret bahwa Yuan memang kebal terhadap infeksi. Yuan pun balik bertanya, apakah area sekitar stasiun MBS saat ini dikerumuni oleh para zombie? Pertanyaan itu membuat bulu kuduk Ginel berdiri. Yuan lalu mengumumkan niatnya untuk datang sendiri ke stasiun malam ini. Ginel sempat tak percaya. Ia bertanya apakah pria itu sungguh-sungguh akan datang sendirian. Tapi Yuan menjawab bahwa itulah satu-satunya cara agar Ginel benar-benar percaya. Ia siap mengambil risiko itu. Ginel jelas ketakutan, tapi sebagai penyiar, ia tak bisa begitu saja melanggar prinsip penyiaran. Maka ia setuju dengan usul itu. Ia memberitahukan lokasi persisnya stasiun MBS lantai 8, studio kedua di ujung lorong kanan. Tapi sebelum menutup telepon, ia memperingatkan bahwa tempat itu sekarang nyaris dikuasai oleh kawanan zombie. Yuan yang tak tergoyahkan sedikit pun tetap menetapkan waktu pertemuan. Ia benar-benar tidak gentar. Setelah panggilan itu berakhir, Gale kembali berbicara pada Gu. Ia tak menyangka bisa mendengar suara rekannya itu di tengah situasi seperti ini. Ia berharap Gu tetap menjaga diri. Gu membalas dengan nada tenang bahwa mereka akan segera datang menemui Ginel. Di balik semua itu, fakta bahwa Yuan tak bisa dideteksi oleh radar zombie, tak bisa digigit, dan seakan tak dianggap oleh makhluk itu, masih terlalu sulit dicerna oleh Ginel. Namun pikirannya mulai berputar. Bagaimana jika semua itu memang benar? Ia pun mulai menyadari, Yuan bukan sekadar harapan. Mungkin ia adalah penyelamatan itu sendiri. Keesokan harinya, segala persiapan sudah rampung. Yuan memberitahu Gu bahwa jalanan di luar benar-benar kosong. Tak ada satupun zombie yang terlihat. Di dekat mobil, Gu pun sudah siap melaksanakan misi berbahaya ini. Tepat pada saat itu, Ibu Aina turun dan menyodorkan sekotak nasi kepal buat Yuan. Ia tahu perjalanan ini akan berat dan ia ingin Yuan membawa bekal yang cukup. Yuan nyaris melompat kegirangan melihat nasi-nasi itu tersusun rapi di dalam kotak. Ia berterima kasih dengan tulus, lalu bersumpah akan menghabiskannya. Dengan mata yang teduh, sang ibu memperingatkan agar Yuan berhati-hati dan membawa pulang adiknya dengan selamat. Mereka semua menantikan keduanya kembali. Ketika Yuan hendak pergi, Gina berlari keluar rumah memanggilnya. Ia tidak sanggup menatap langsung ke mata Yuan. Lidahnya keluh. Yuan berusaha menenangkannya, berkata bahwa para zombie tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Tapi emosi Gina meluap tak terbendung. Ia langsung memeluk Yuan erat, membuat pemuda itu terpaku. Ia hanya ingin mengucapkan terima kasih dan meminta Yuan untuk pulang dalam keadaan utuh. Pipinya memerah seperti tomat matang, tapi Yuan meyakinkannya lagi bahwa ia pasti akan kembali. Di sisi lain, Gu hanya menggeleng pelan, merasa risih melihat momen mengharukan itu. Ia berkomentar dengan nada setengah kesal, bahwa pacaran sih oke-oke saja, tapi jangan-jangan mereka udah mikir soal nikah juga. Melihat tingkah si kakek tua yang terus saja mengoceh, beberapa dari mereka langsung menunjukkan ekspresi jijik dan jengkel. Tak ada satu pun yang berusaha menutupinya. Setelah itu, Yuan pun akhirnya melangkah pergi. Di belakangnya, orang-orang hanya bisa berharap agar ia dan Gu bisa kembali dengan selamat. Beberapa jam kemudian, Yuan dan Gu akhirnya sampai di zona gila, daerah penuh zombie yang berkeliaran tak tentu arah. Gu sudah duduk aman di dalam mobil, sementara Yuan dengan bat besi di tangan mulai beraksi. Setiap ayunan menghantam kepala para zombie tanpa ampun. Salah satu pukulan keras yang ia layangkan bahkan membuat kelompok zombie lain mulai memperhatikannya. Melihat situasi makin ramai, Yuan tahu kalau kawanan ini tidak dibereskan, tempat ini akan terus jadi sarang berbahaya dan semakin sulit untuk dijadikan tempat perlindungan. Gu memahami niat Yuan dan memutuskan untuk membiarkannya mengurus semua ini. Yuan menarik napas panjang.
Ini bukan tugas mudah, tapi ia juga tidak punya pilihan lain. Sambil menggenggam erat batnya, ia menatap para zombie itu dan bersiap menerobos kerumunan tanpa kompromi. Di sisi lain, di dalam stasiun penyiaran, Ginel hampir kehilangan kesadaran. Tubuhnya makin lemas, teronggok di pojok ruangan. Sisa tenaganya seperti mulai lenyap. Ia merasa sudah mencapai batasnya. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Semua persediaan sudah habis sejak lama. Ia hanya bisa pasrah menunggu ajal. Dilihat dari kondisinya, siaran hari ini hampir pasti tak akan terjadi. Namun ada satu hal yang membuatnya lebih menyesal dari segalanya, ia belum sempat mengucapkan salam perpisahan dalam siaran terakhirnya kemarin. Andai saja ia tahu semuanya akan memburuk secepat ini. Meski sebenarnya dalam hati kecilnya, ia sudah menebak semua bisa berakhir seperti ini. Tapi tetap saja, ada satu penyesalan terakhir yang masih mengganjal. Ia masih ingin memastikan sendiri siapa sebenarnya si pria bermotor itu. Dengan kepala pening dan tubuh seperti mau roboh, Ginel merasa dirinya sudah hampir sampai di ambang kematian. Namun tiba-tiba ponselnya menyala, ada suara dering yang memecah keheningan. Ternyata itu panggilan dari rekan jurnalisnya, Kim Gu. Tanpa pikir panjang, ia langsung meraih ponselnya dan menjawab. Di balik speaker terdengar suara Gu yang terdengar cemas menanyakan apakah Ginel masih bertahan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, Gu akhirnya mendapat jawaban. Ginel, walau lemah, masih bisa menyatakan dirinya baik-baik saja. Setidaknya untuk sekarang, Gu menghela napas lega. Ia memberitahukan bahwa mereka tak akan lama lagi tiba. Pernyataan itu langsung membuat jantung Ginel berdegup kencang. Campuran antara rasa penasaran dan ketakutan mulai merayapi dirinya. Ia langsung menanyakan lokasi Gu sekarang juga. Dengan tenang, Gu mengabarkan bahwa mereka sudah berhasil sampai di gedung MBS. Mata Ginel nyaris melompat keluar. Ia tak percaya telinganya sendiri. Mereka benar-benar berhasil sampai ke MBS. Ia memperingatkan bahwa pintu masuk stasiun itu dikuasai penuh oleh zombie dan tak mungkin bisa dilewati oleh orang waras. Namun untuk menenangkan hatinya, Gu pun memulai panggilan video. Begitu panggilan tersambung, Ginel tak bisa berkata apa-apa. Apa yang terlihat di layar ponsel membuatnya terpana. Yuan sedang mengobrak-abrik kawanan zombie dengan batnya, satu persatu disingkirkan dengan brutal, menciptakan jalan langsung ke pintu masuk. Pria itu seperti badai yang membersihkan semuanya. Tak ada yang bisa menahan. Gu menjelaskan bahwa jika ia yang keluar, maka 1 detik saja bisa jadi ajal. Tapi Yuan, pria itu bukan manusia biasa. Ia diciptakan untuk menghadapi kekacauan seperti ini. Ginel akhirnya menyaksikan langsung si pria bermotor itu. Sesuai dengan cerita, pria itu benar-benar tak dianggap oleh para zombie. Tak satu pun mencoba menggigitnya. Justru ia seperti sosok harapan di tengah kiamat. Setelah membabat bersih kawanan zombie, Yuan berdiri sejenak, pikirannya penuh oleh trauma masa lalu, membayangi wajah-wajah yang pernah ia singkirkan demi bertahan hidup. Namun ia akhirnya memberi isyarat pada Gu bahwa sekarang aman untuk keluar. Gu mempercayainya dan ia pun keluar dari mobil. Ia tetap berdiri pada keyakinannya, kalau bukan karena Yuan, stasiun ini akan tetap jadi neraka. Hanya pria ini yang punya kesempatan untuk masuk ke gedung MBS dengan selamat. Di tengah puing dan sisa pertarungan, Yuan melihat sebuah tameng polisi tergeletak. Ia memungutnya dan menyerahkannya pada Gu, mengatakan bahwa benda ini bisa sangat berguna nanti. Gu setuju. Mereka melanjutkan perjalanan ke dalam dan Yuan yakin masih banyak zombie lain menanti mereka di dalam. Ia pun memberikan saran pada Gu, kalau ingin bertahan hidup, lebih baik tetap berada dekat dengannya. Itu satu-satunya cara. Gu tahu betul, bagian dalam gedung MBS adalah seperti labirin bagi orang asing. Tapi untungnya, ia cukup mengenal tempat ini. Maka ia menawarkan diri menjadi penunjuk jalan, navigator yang bisa membawa mereka langsung ke stasiun radio. Dan seperti itu, 2 orang nekat ini mulai masuk ke dalam. Langkah demi langkah mereka ayunkan, menyusuri lorong demi lorong. Anehnya, sebagian besar ruangan yang mereka lewati justru kosong dan sunyi. Beruntungnya, setiap sudut yang mereka lewati terasa aman. Yuan masih menggenggam erat tongkat baseballnya menyisir satu ruangan demi satu. Namun kali ini ruangan itu benar-benar kosong. Tak ada satupun manusia, apalagi zombie. Gu yang mengikutinya merasa ada yang aneh. Ketika mereka mulai menaiki lantai berikutnya, rasa tidak nyaman mulai menggelayuti dada Gu, seperti firasat buruk yang memaksa matanya tetap waspada, menoleh ke kiri dan kanan setiap beberapa detik. Ia terus menggumam pelan, merasa bahwa kesunyian seperti ini justru terasa tidak wajar. Ia lalu bertanya-tanya,
apakah semua orang langsung kabur ketika kekacauan pertama kali terjadi? Yuan sempat tenggelam dalam pikirannya, mencoba menyusun alasan yang masuk akal, namun pada akhirnya ia justru melontarkan pertanyaan lain. Daripada membuang waktu, ia ingin tahu mengapa Ginel begitu keras kepala mempertahankan siaran itu.